Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya untuk memberikan tekanan tambahan kepada Vladimir Putin bersama dengan mitra-mitra NATO. Tank Abrams, rudal ATACMS, dan Stinger, serta rudal pencegat PAC-3 untuk sistem Patriot dan lainnya, sekarang akan diproduksi di Eropa dan langsung dikirim ke Ukraina. Nah, Amerika Serikat akhirnya siap untuk membuka kembali pengiriman jet tempur F-35 ke Turki. Itulah hasil awal dari KTT NATO yang hari ini dimulai di Ankara. Bagi Ukraina, suasana KTT ini menguntungkan, karena sehari sebelumnya Presiden Finlandia Alexander Stubb yang merupakan sahabat dekat Donald Trump menyatakan bahwa para pemimpin NATO termasuk Trump memberikan dukungan. Peningkatan serangan Ukraina dengan drone ke dalam wilayah Rusia merupakan bagian dari upaya untuk memaksa Moskow kembali ke meja perundingan. Ngomong-ngomong, para pemimpin negara-negara Baltik bahkan menyatakan bahwa mereka siap menanggung insiden drone di wilayah mereka karena itu adalah harga kecil dalam perjuangan Ukraina melawan Rusia. Dan di tengah situasi ini muncul kabar yang sangat baik. Drone Ukraina benar-benar memburu armada bayangan bahan bakar Rusia. Malam ini, 8 kapal tanker yang menuju Crimea yang diduduki langsung terbakar. Dan sepertinya setelah serangan ke semenanjung itu sendiri, sekarang burung-burung Madyar, jika Anda tahu maksud saya, mulai melakukan blokade nyata terhadap Crimea. Di sisi lain, beberapa media Amerika memberitakan dengan nada suram bahwa Presiden Amerika Donald Trump pergi ke KTT NATO dengan suasana hati yang buruk. Dan pejabat Amerika menyatakan bahwa mereka tidak bisa yakin bahwa pertemuan di Ankara akan berjalan lancar. Mari kita bahas bersama sekarang apa yang diketahui sejauh ini dan apa hasil awal dari KTT NATO di Ankara. Nama saya Alexei Pici dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Sampai jumpa. Salam. Dur. Belakang. Berlanggananlah. Mari kita mulai dari awal, khususnya dari jadwal KTT NATO ini. Hari ini dijadwalkan akan diadakan Forum Industri Pertahanan. Pada acara tersebut, sejumlah kesepakatan di bidang kerjasama pertahanan sudah mulai diumumkan. Kita akan membahasnya sedikit nanti dan tentunya dengan sangat mendetail. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan memberikan pernyataan bersama. Pada malam harinya akan diadakan resepsi resmi dan makan malam untuk para kepala negara dan pemerintahan beserta pasangan mereka. Dan Volodymyr Zelensky juga akan ikut serta dalam acara tersebut. Dan di akhir hari ini akan diadakan sidang Dewan Ukraina NATO di tingkat Menteri Luar Negeri dalam format makan malam kerja. Dan setelah itu, para Menteri Pertahanan negara-negara aliansi akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Itulah rencana untuk hari ini, dan besok semua pertemuan kunci para pemimpin akan berlangsung. Jadi, pertemuan antara Trump dan Zelensky juga akan berlangsung besok. Dan hari ini, fokus utama adalah pada industri pertahanan. Dan di sini kita benar-benar mengalami terobosan nyata. Amerika Serikat memindahkan produksi militer ke Eropa. Sekjen NATO mengumumkan bahwa senjata Amerika, termasuk tank Abrams serta rudal ATACMS dan Stinger, akan diproduksi di Eropa. Berikut kutipannya. Di Amerika Serikat, beberapa perusahaan pertahanan terkemuka Amerika, termasuk Anduril, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, dan Raytheon, telah menyepakati inisiatif baru kerjasama industri dengan pemain besar sektor pertahanan Eropa, seperti Diehl Defense, Grup Zbrojnia Nowa dari Polandia, dan Rheinmetall. Ini akan memungkinkan kami untuk memproduksi atau memelihara kemampuan utama Amerika seperti tank Abrams, rudal Ambram, ATACMS, Barracuda 500M,
bom udara berukuran kecil, dan Stinger. Di sini, di Eropa. Nah, inilah yang sebenarnya diminta oleh Ukraina ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang Eropa harus meningkatkan produksi mereka sendiri dan memperkuat kompleks industri militer mereka sendiri. Namun penting untuk diingat bahwa beberapa persenjataan hanya dimiliki oleh Amerika. Dan inilah topik yang dibahas pada KTT G7 di bulan Juni, ingat? Dan inilah yang dijelaskan oleh media Politico yang mendapatkan akses ke dokumen-dokumen tersebut secara lebih rinci tentang bagaimana semua ini akan berjalan. Menurut dokumen yang diperoleh oleh media Politico, sejumlah perjanjian yang hari ini telah ditandatangani di Ankara mengatur pemindahan sebagian produksi dan pemeliharaan teknis sistem persenjataan yang dikembangkan di Amerika Serikat ke Eropa. Kesepakatan-kesepakatan ini, seperti yang Anda pahami, menguntungkan semua pihak. Nah, di satu sisi, ini adalah cara untuk mendorong bisnis Amerika, karena bagaimanapun juga, ini adalah perluasan produksi. Dan di sisi lain, memastikan akses yang lebih luas bagi Eropa ke sistem persenjataan utama. Seperti yang tercantum dalam dokumen, paket tersebut mencakup pekerjaan untuk produksi rudal anti pesawat jarak pendek Stinger di Eropa, studi kelayakan ekonomi, dan perluasan produksi rudal AIM-120C8 AMRAAM oleh perusahaan Raytheon. Dan yang paling penting, dibentuk Pusat Pemeliharaan Teknis Eropa untuk rudal pencegat jenis, PAK-3 yang digunakan dalam sistem pertahanan rudal Patriot. Inilah poin terpenting di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina. Penting juga untuk dicatat bahwa setiap inisiatif melibatkan negara-negara yang berbeda. Dan menurut dokumen, Jerman dan Belanda bertindak sebagai penggerak utama di Eropa. Mereka bekerja sama dengan Komite Dukungan Kemitraan NATO dan Amerika Serikat akan membangun fasilitas produksi di Eropa untuk pemeliharaan, seperti yang mereka sebut, dan produksi rudal pencegat tersebut, PAK-3. Sesuai dengan perjanjian, Amerika Serikat akan mengizinkan produksi di Eropa, tetapi tetap mempertahankan kendali atas penjualan akhirnya. Daftar negara yang bersaing untuk kontrak rudal AMRAAM meliputi Belgia, Kanada, Finlandia, Jerman, Belanda, dan Norwegia. Selain itu, satu negara lagi sedang dalam tahap pertimbangan. Dan disinilah para orang dalam memberi petunjuk tentang Ukraina. Namun mereka mengakui bahwa secara terbuka hal ini tidak akan pernah diumumkan. Kapan mereka akan secara langsung mengatakan bahwa ya, Ukraina telah mendapatkan lisensi dan mulai memproduksi rudal Amerika langsung di sana. Intinya adalah bahwa lisensi untuk memproduksi senjata Amerika secara terbuka hanya akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan Eropa. Dan kemudian mereka secara tidak terbuka dapat mengembangkan produksi senjata bersama dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Ukraina. Jerman, Belanda, Polandia, Swedia, dan Amerika Serikat juga akan menandatangani satu pernyataan niat lagi mengenai pembentukan Pusat Pemeliharaan Teknis Rudal PAK-3 di Eropa bersama perusahaan Lockheed Martin. Inisiatif lainnya berkaitan dengan produksi sistem ATACMS taktis. Kompleks ATACMS yang dilakukan bersama dengan perusahaan Lockheed Martin dan Rheinmetall. Pada tahap ini, para pihak siap untuk menandatangani nota kesepahaman dan membahas rincian lebih lanjut tentang kerjasama tersebut. Roket Belanda, pernyataan niat terkait CIA Eropa. Belanda dan Polandia akan menandatangani lagi pernyataan niat terkait pembentukan Eropa. Rusia melawan Ukraina ketika Ukraina membela diri dari orang Rusia yang biadab. Dan selanjutnya saya akan mengutip seorang politisi tanpa komentar sama sekali. Saya rasa Anda akan mengerti sendiri. Sejumlah pernyataan menyoroti upaya sekutu untuk segera memulihkan persediaan sistem pertahanan rudal yang sangat terkuras selama perang dengan Amerika Serikat dan Iran. Dan Ukraina juga sangat membutuhkan sistem tersebut. Intinya, Amerika Serikat sudah menggunakan persediaannya, sekarang semua pihak harus memulihkannya bersama-sama. Paket langkah-langkah untuk pembelian rudal sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang sudah disebut sebagai koalisi pengadaan. Dan juga telah diperkenalkan pada forum industri di KTT NATO. Dan disinilah terungkap satu hal penting. Ingat bagaimana Donald Trump menyerukan agar Eropa mandiri dalam memenuhi kebutuhan senjatanya, melindungi dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Eropa, menarik pasukan, dan bahwa orang Eropa seharusnya menghabiskan lebih banyak uang untuk pertahanan mereka sendiri. Pada akhirnya, Eropa mendengarkan Donald Trump dan mulai mengembangkan produksi senjata sendiri, serta kompleks industri pertahanan mereka sendiri. Selain itu, hari ini Sekjen NATO menyerukan kepada anggota aliansi untuk meningkatkan pengeluaran militer mereka lebih banyak lagi. Seperti yang dikatakan Mark Rutte, negara-negara NATO tidak bisa lagi menunda-nunda peningkatan pendanaan untuk kompleks industri pertahanan mereka.
Sebagai ancaman utama, Rutte menyebut Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Iran. Dia menyatakan bahwa Rusia menghabiskan hampir 50% dari anggarannya untuk tujuan militer. Tiongkok terus memodernisasi angkatan bersenjatanya dan memperluas potensi nuklirnya tanpa transparansi. Sementara Korea Utara memperluas program nuklirnya. Sedangkan untuk Iran, meskipun Mark Rutte menyatakan bahwa ancaman dari negara tersebut telah berkurang setelah perang dengan Amerika Serikat, negara-negara NATO harus tetap waspada. Berikut kutipannya. Negara-negara ini semakin sering bekerja sama, dan hal ini seharusnya membuat kita semua khawatir, karena saya yakin mereka tidak mengejar kepentingan kita. Dan disinilah masalah keuangan menjadi sangat penting. Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Matthew Whitaker, menyatakan bahwa lebih dari setengah dari 120 miliar yang dialokasikan sebagai tambahan oleh negara-negara NATO untuk tujuan militer tahun ini pada akhirnya jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan produsen senjata Amerika dan Iran, lebih dari setengahnya. Dan orang-orang Eropa mulai beralih ke pasar domestik. Katanya, jika memang harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk pertahanan, maka sebaiknya uang itu digunakan untuk membeli senjata Eropa, bukan senjata Amerika. Katanya, hebat, kita mengalokasikan lebih banyak uang, tapi yang mendapat untung dari semua ini adalah kompleks industri pertahanan Amerika. Dan mengenai hal ini, saya akan mengutip kutipan yang cukup menarik dari media Politico. Washington menggunakan proyek relokasi produksi senjata untuk memposisikan dirinya sebagai mitra kunci di pasar produk pertahanan Eropa, di tengah banyaknya inisiatif Uni Eropa. Brussels memainkan peran yang semakin besar dalam pendanaan pertahanan dan perusahaan-perusahaan Amerika khawatir dengan kebijakan program beli produk Eropa yang dapat membatasi akses mereka ke pasar Eropa. Jadi di sini tidak selalu soal altruisme, tidak, hanya bisnis. Bagi Ukraina, KTT NATO ini bisa menjadi sangat sukses dan saya bahkan akan mengatakan bersejarah. Volodymyr Zelensky pergi ke KTT dengan rencana yang jelas untuk serangan jarak jauh ke Rusia, yang harus memaksa orang Rusia untuk mau bernegosiasi. Dan yang penting, orang Eropa sangat mendukung serangan-serangan ini. Sekarang tidak ada lagi yang memperhatikan diktator botak Vladimir Putin itu. Seolah-olah peduli apa yang akan dia pikirkan di sana. Tidak, semua orang berkata, hebat, bom Moskow, lanjutkan saja, gambarnya bagus, kalian melakukan semuanya dengan keren. Hari ini, pada pembukaan KTT NATO, Kepala Kementerian Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menyatakan, kutipan, perang telah memasuki fase di mana Ukraina juga dapat melancarkan serangan serius ke Rusia. Pada KTT NATO ini, kami sekali lagi akan memberikan sinyal dukungan untuk Ukraina. Ini akan menjadi total 140 miliar euro untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya yang dapat kami janjikan. Kami tidak akan membiarkan Rusia memenangkan perang agresi ini dan KTT ini akan menegaskan hal itu sekali lagi. Orang-orang Eropa menyadari apa yang harus mereka lakukan. Pada saat yang sama, Presiden Finlandia Alexander Stubb menyatakan bahwa para pemimpin NATO, termasuk Donald Trump, mendukung peningkatan serangan drone Ukraina ke dalam wilayah Rusia. Sebagai bagian dari upaya untuk memaksa Moskow kembali ke meja perundingan. Katanya, itu saja, semuanya sangat adil. Jika Putin tidak mau melakukan perundingan yang layak, maka kepala-kepala orang Rusia itu harus dibombardir agar mereka mulai menekan diktator mereka, supaya dia akhirnya mau kembali ke meja perundingan. Alexander Stubb menambahkan bahwa meskipun ada kekhawatiran tentang kemungkinan eskalasi konflik, bahkan dengan penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, kampanye militer Ukraina telah mengubah pandangan strategis Amerika Serikat terhadap perang dan memperkuat posisi negosiasi Kiev. Dan selanjutnya, saya akan mengutip Alexander Stubb. Semua pemimpin NATO sangat memahami mengapa Ukraina melakukan hal ini. Semua orang berpikir bahwa kita harus terus meningkatkan tekanan seperti itu. Stupa. Semua pemimpin NATO sangat memahami mengapa Ukraina melakukan hal ini. Semua orang berpendapat bahwa kita harus terus meningkatkan tekanan seperti itu. Terkait Ukraina, kita berada dalam posisi yang cukup menguntungkan karena semua orang, termasuk teman-teman Amerika kita, melihat bahwa Ukraina saat ini mendominasi di medan perang. Hal ini telah mengubah pola pikir strategis bahkan bagi mereka yang mencoba menjadi mediator dalam proses perdamaian. Ukraina berada dalam posisi yang lebih baik secara militer, politik, maupun finansial dibandingkan kapanpun sebelumnya selama perang ini. Itulah sebabnya sekarang kita melihat banyak pergerakan yang mengkhawatirkan di Rusia. Dan inilah Alexander Stubb yang memberikan klarifikasi sangat penting mengenai KTT ini. Dia menyatakan bahwa sudah jelas, tentu saja masalah keanggotaan Ukraina di NATO saat ini tidak sedang dibahas. Ya sudah, bahkan tidak ada yang membicarakan masalah ini lagi.
Katanya selama perang berlangsung tentu saja hal itu tidak akan dibahas dan tidak akan ada keanggotaan. Namun, justru integrasi industri pertahanan Ukraina dengan mitra-mitra NATO adalah cara terbaik dan tercepat untuk memberikan Ukraina status yang mendekati keanggotaan serta menciptakan kondisi yang paling menguntungkan bagi kemungkinan bergabung di masa depan. Dan Alexander Stubb sendiri mengingatkan bahwa sebelum negaranya bergabung dengan NATO pada tahun 2023, hal pertama yang mereka lakukan adalah beralih ke standar NATO di bidang persenjataan dan yang sangat penting di kompleks industri pertahanan. Dan hal yang sama dia sarankan untuk dilakukan oleh Ukraina. Dia mengatakan jika seperti itu, pada dasarnya masalah keanggotaan pada dasarnya akan menjadi persoalan sekunder. Drone-drone Ukraina setelah melakukan serangan terhadap terminal minyak dan sektor energi di Crimea, kini benar-benar memburu armada kapal bahan bakar Rusia. Malam ini, 8 kapal tanker sekaligus terbakar saat menuju ke Crimea yang diduduki. Hal ini dilaporkan oleh Komandan Pasukan Sistem Tanpa Awak Angkatan Bersenjata Ukraina, Robert Madiar Brody. Menurut sang komandan, pertempuran untuk bahan bakar bagi Crimea yang diduduki di Laut Azov sudah berlangsung selama beberapa hari. Namun malam ini terjadi secara terbuka di udara. Operasi seperti ini telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Drone Ukraina malam ini berhasil menghantam 8 kapal tanker bahan bakar, 1 kapal kargo, dan 1 feri. Jadi total ada 10 kapal dalam satu malam. Semua kapal tanker yang terkena serangan berada di bawah sanksi internasional. Itu semua adalah bagian dari apa yang disebut armada bayangan Federasi Rusia. Jadi itu adalah target militer yang sepenuhnya sah. Kapal-kapal ini memiliki muatan sekitar 7 ton bahan bakar dan panjangnya sekitar 140 meter. Dibangun pada periode 2006 hingga 2012. Sebelumnya, Madiar sudah melaporkan tentang serangan terhadap kapal tanker yang mencoba mengirim bahan bakar ke Crimea setelah serangan drone Ukraina terhadap terminal minyak dan kapal feri di Kerch. Sekarang perburuan ini sudah menjadi sistematis. Penyunting subtitle Emloseva e Igorova Boykova. Selain serangan terhadap armada bayangan Rusia sepanjang malam di wilayah yang diduduki sementara di belakang garis musuh, berhasil mengenai 58 target militer. Sektor energi di Semenanjung yang diduduki juga terkena dampaknya, khususnya fasilitas pasokan listrik dan pusat logistik di Crimea juga mendapat serangan. Rincian tentang semua akibat dari serangan ini masih sedang diklarifikasi,
Namun, bahkan saat ini sudah jelas bahwa dampaknya cukup besar. Dan saya akan mengakhiri edisi ini dengan kutipan dari Majar itu sendiri. Kutipan, "Kita akan bertahan, Moskwa akan tumbang, Crimea akan kita beri makan dan bangun kembali." Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan beri suka. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.